Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita melanjutkan fasal yang keberapa? 37. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Sampai ke pembahasan pasal ke-37 ini menjelaskan tentang bahwa orang yang cerdas, orang yang pandai itu adalah orang yang tidak tertipu oleh dunia, ya. Orang yang pandai atau orang cerdas itu adalah orang yang tidak tertipu oleh dunia. Walaupun dia hidup di dunia, gitu ya. Walaupun dia ini bergelimang dengan dunia. Walaupun dia ini sedang berusaha untuk mendapatkan dunia. Loh, terus bagaimana maksudnya dia ini tidak tertipu, tidak sampai mencintai dunia, tidak sampai dunia itu dijadikan hal yang terpenting olehnya gitu. Karena seperti yang kita sebutkan kemarin, semuanya ini kita semua itu butuh dunia gitu ya. Hidup di dunia butuh dunia. Ya. Tapi dunia yang diniatkan untuk akhirat. Apa yang tidak butuh dunia? Apalagi zaman sekarang. Ya, mungkin kalau zaman dulu, tapi zaman sekarang ini ya apa-apa dunia. Maksudnya secara dohir dunia. Cuma kalau kita niatkan akhirat jadi akhirat. Intinya misalkan uang kan secara dohir kan dunia. Tapi uang itu walaupun dunia itu juga bisa menjadi akhirat. Dengan apa ya? Dengan kita niatkan. Jadi kita balik menjadi akhirat, atau kita balik menjadi sarana-sarana dunia kita balik menjadi untuk sarana mendapatkan akhirat. Ya, gitu. Jadi maksudnya tidak tertipu itu bukan berarti menjauh, tapi maksudnya di sini yang paling pokok adalah menjauh hatinya. Karena percuma, ya. Dia menjauh badannya tapi hatinya mencintai, ya ini yang berbahaya. Ya. Yang bagus itu kita dekat dengan dunia tapi hati kita jauh, ya gitu ya. Seperti para aulia itu, mereka ini dekat dengan dunia, bahkan dikejar oleh dunia tapi mereka benci dunia. Kata Imam Mas'ud, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tolaktu dunya salasah. Gitu ya. Aku telah mentalak dunia itu sebanyak 3 kali. Artinya apa? Berarti kalau sudah ditalak 3 kali, kalau perempuan ya orang nikah sudah mentalak istrinya 3 kali sudah tidak boleh balik, haram. Artinya begitu. Maksudnya dia sama sekali tidak bakal kembali untuk urusan dunia, artinya tidak mencintai, ya, gitu. Karena ada sebagian tuh kadang-kadang tadi tuh ya mendengar perintah harus menjauh dari dunia, bahkan menjauh dari dunia sak badannya, ya kalau ndak butuh ndak apa-apa, ya. Kalau enggak, tapi kalau dia butuh, ya harus mendekat ke dunia, cuma dohirnya saja, batinnya enggak. Nah, begitu. Kemudian disebutkan di sini mana nih? Wa qala al-Imam Ismail al-Mukri. Wa qala al-Imam Ismail al-Mukri fi qasidatihi allati yansahu fiha waladahu.
wa awwaluha ila kam tamadin fi ghururin wa ghaflatin wa kam hakadha naumun ila ghairi yaqdati. Berkata Imam Ismail Al-Mughri fi qasidatihi, di dalam qasidahnya beliau, allati yansahu fiha waladahu, yang tujuannya ini sebenarnya qasidah ini adalah untuk menasihati anaknya, tapi karena barokah dipakai oleh semua orang gitu ya, ditulis. Jadi qasidah ini miliknya Al-Imam Syekh Ismail Al-Mughri untuk menasihati anaknya gitu ya, hasilnya begitu. Wa awwaluha, yang pertamanya adalah ila kam tamadin fi ghururin, sampai kapan kau ini berada dalam tamadin, ya, fi ghururin, di dalam, sampai kapan engkau ini berada, ila kam tamadin gitu ya, tamadin hanya sampai kapan kau ini berkepanjangan, berlarut-larut, fi ghururin, di dalam tipu daya, gurur ya, dalam tipu daya, wa ghaflah, dan kelalaian. Sampai kapan gitu ya. Wa kam hakadha namun ila ghairi yaqdati, dan begitu juga wa kam hakadha, maksudnya berapa lama gitu ya. Naumun, kamu ini tidur. Wa kam hakadha ay wa kam tamadin, sama hakadha tamadin. Berapa lama juga engkau ini naumun, tidur, ila ghairi yaqdati, dengan tanpa bangun, dengan tanpa terjaga. Sampai kapan kau ini tidur terus? Maksudnya lalai terhadap akhirat. Ini maksudnya orang tidur. Tidur tidak pernah terjaga. Maksudnya tidak pernah ingat akhirat gitu maksudnya. Atunfiqu hadza fi hawa hadhihi allati aballahu an taswa janaha ba'udati. Atunfiqu hadza fi hawa hadhihi allati, apakah engkau tunfik itu mengeluarkan, menginfakkan. Apakah engkau ini mengeluarkan fi hawa, untuk menginginkan sesuatu, fi hawa hadhihi, untuk menginginkan sesuatu ini atau untuk menginginkan ini. Apakah engkau menginfakkan atau mengeluarkan ini fi hawa hadhihi, fi hawa, di dalam menginginkan ini dunia, gitu maksudnya, di dalam menginginkan ini sesuatu, allati aballah, yang Allah itu aba menolak, artinya tidak rela, yang mana Allah tidak rela, gitu ya. Apakah engkau mengeluarkan ini? Apakah engkau tunfik, ya, mengeluarkan ini, menginfakkan fi hawa, untuk menginginkan hadhihi, sesuatu ini, allati, yang aballahu, Allah tidak rela atau Allah menolak. Maksudnya, apakah engkau ini mengeluarkan atau mencurahkan atau mementingkan sesuatu terhadap sesuatu yang mana Allah itu tidak rela atau Allah menolak sesuatu tersebut. Menolak apa? Antaswa janaha ba'udatin, untuk menyamakan dengan sayap seekor lalat. Paham ya? Jadi apakah engkau ini mengeluarkan atau menginfakkan atau mementingkan sesuatu yang mana Allah tadi tidak rela terhadap sesuatu tadi, untuk yang Allah tidak rela sesuatu tadi kalau disamakan dengan
apa tadi? Sayapnya seekor lalat. Apa ada hadis itu? Lau kanatid dunya indallah apa tazinu indallahi janaha ba'udatin lama saqa kafiran minha. Kalau misalkan dunia itu di sisi Allah ada kemuliaannya, kalau ditimbang tuh ada nilai kemuliaannya walaupun seberat sayapnya, satu sayapnya nyamuk, maka lama saqa kafiran minha, pasti Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir di dalam dunia. Jadi misalkan dunia ini ada kemuliaannya walaupun sedikit saja, 1% gitu ya, 1% atau berapa 0%, berapa 0, berapa persen gitu ya, ada kemuliaannya, maka niscaya orang kafirin tidak bakal bisa makan di dunia. Jadi saking dunia ini sama sekali nggak ada nilai kemuliaannya, dan Allah tidak rela gitu ya. Allah tidak rela kalau disamakan dianggap mulia walaupun seberat sayapnya lalat. Allah tidak rela. Itu seperti itu. Kalau memang dunia ini ada kemuliaannya walaupun seberat satu sayapnya nyamuk, gitu ya, maka orang kafir tidak akan diberi makan oleh Allah, atau bakal mati kabeh orang kafir, gitu ya. Lah, karena tidak ada kemuliaannya, justru kehinaannya yang banyak, penuh dan kehinaan. Jadi 100% dunia itu hina, sehingga orang kafir dikasih makan di dunia, dikasih makan dunia, karena dunia ini adalah sesuatu yang hina, gitu. Nah, Allah tidak rela gitu maksudnya. Jadi di sini katanya, apakah engkau ini mengeluarkan atau menginfakkan ini untuk keinginan dunia yang Allah tidak rela, untuk menyamakan dunia tadi dengan kemuliaannya ya, menyamakan kemuliaannya dengan sayapnya nyamuk, gitu. Walau nilta minha mala qarun lam tanal siwa lukmatin fi fika minha wa khirqati. Walau nilta minha, dan seandainya engkau ini mendapatkan dari dunia tersebut, nala mendapatkan ya, walau dan seandainya, nilta nala yanalu, dan seandainya engkau mendapatkan minha dari dunia tersebut, mala qarun, mendapatkan harta karun. Misalkan engkau ini mendapatkan harta karun, atau engkau ini mendapatkan punya harta 1 triliun, nah gitu ya. 1 triliun itu kalau dirupakan uang berapa kamar itu? 1.000 juta berapa? 1.000 juta itu 1 M. Ya. Kalau 1 juta sak gendel cilik. 10 lembar merah-merah 10 juta. Itu 1.000 kalinya. 1.000 kalinya baru namanya 1 M. Ya. Berapa kerdes itu? 1 M. Kalau 1 triliun 1.000 M. Berarti sak kamar iki ya 1 triliun kurang akeh. Bayangan ya, punya 1 triliun. Kebayang enggak ente punya harta segitu? Di luar sana ada yang hartanya berapa triliun. Oh ya, paham uang itu ya. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliarnya 1.000 juta. 1 jutanya 10 lembar uang merah. Gitu ya. 20 juta sak gendel.
Itu sakmene 20 juta. Itu 1000 juta. Insya Allah kita punya uang segitu ya. Kayak apa? Kayak tuku cola. Kalau orang tidak suka dunia sedikit itu ya, tapi tidak mustahil kita bisa mendapatkan yang segitu. Pokoknya jadi dicintai dapat insya Allah ya. Kalau kita mencintainya sampai mengejarnya dengan serakah, kita tidak bakal selamanya tidak bakal mendapatkan. Karena ada yang mengatakan, mengistilahkan dunia itu seperti kupu-kupu. Ya, dunia itu diibaratkan seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau kita mengejarnya maka akan lari. Caranya bagaimana? Supaya kupu-kupu itu datang sendiri kepada kita. Caranya gimana? Kita punya kebun, tanami bunga. Ya. Tanami bunga, maka kupu-kupu akan datang sendiri. Artinya apa? Kita nggak usah ngejar, tapi kebun kita ini tanami bunga. Kebun apa? Maksudnya ini kebun batin. Hati kita, akal kita, ini adalah kebun, gitu ya. Caranya supaya dunia itu ke kita, ojo kita cintai, jangan kita kejar dengan pikiran kita, tapi kita jauhi, justru hati kita jangan sampai mengejar dia, gitu maksudnya. Terus bagaimana? Kita tanami kebun, ya, tanami kebun. Apa kebun kita tanami bunga. Terus bunga itu apa tamsilnya? Bunga itu kan sesuatu yang indah kan. Bunga itu sesuatu yang indah dan harum. Ya. Apa bunganya? Ya bunganya ya iman, mahabbah pada Nabi, gitu ya. Terus hiasi dengan zikir kepada Allah. Terus jangan sampai kita ini mencintai dunia. Itu juga itu adalah tanaman bunga yang ada di hati. Ya. Lah, selama ini kebun kita, hati kita ini kebun kita. Ini tamsil ya. Kebun kita yang berupa hati, yang berupa akal. Itu selama ini kenapa dunia itu enggak kunjung datang baik zahir batin? Karena kebun kita ini kadang-kadang selama ini kita tanami bukan ditanami bunga, tapi ditanami dengan tanaman-tanaman yang justru kupu-kupu ndak bakal singgah di sana. Tanaman-tanaman kasar, pohon-pohon berduri, ya, pohon dengki, gitu ya. Kan dengki kan, kadang-kadang kita ini suka ngamuan, suka benci kepada temannya, suka ngerasa nih. Ini ibarat kalau pohon itu pohon-pohon yang bukan bunga. Pohon-pohon yang penuh duri, pohon-pohon kering, sehingga kupu-kupu tidak bakal ke sana. Sehingga ada apa? Ulo. Ya kan ya? Karena ya kan itu dengki, iri hati, terus hubudun ya. Ini adalah ibarat tanaman-tanaman keras dalam hati. Pring, ya, pring barongan, akhirnya ya ulotok di situ. Betul ya? Karena di situ penuh ular, sehingga kita ini sedikit-sedikit penuh dengan dengki, sedikit-sedikit penuh dengan apa tadi, penyakit hati banyak. Penyakit hati ini berupa ular, macan, gitu ya. Karena tanamannya tanaman-tanaman buas, pring-pringan, ya, barongan, terus apa tadi, rumput-rumput liar ada di kebun kita. Lah itu dihilangkan, dibersihkan, terus kita apa tadi, paculi dengan rawat, siram dengan siraman iman, maksudnya siraman iman, siraman cinta mahabbah kepada Nabi, baru kita tanami dengan tanaman bunga. Apa? Kasih sayang, ya, nang konco, usahakan kalau tadi senang, apa tadi, benci, usahakan kita mencintai. Ini adalah bunga-bunga indah. Nah, kalau sudah begitu, kupu-kupu bakal datang. Ya. Kupu-kupu batin ya, kupu-kupu dunia ini bakal datang.
rezekinya lancar gitu ya. Kan gitu kan? Ya. Itu paham seperti itu. Ini ngomong tok ya. Kalau praktek ya sulit. Karena yang ngomong pun kebunnya pun juga biasanya masih banyak kebun-kebun barongan ya. Liar-liar sehingga uloy sewake di sini. Ularnya banyak, macannya sewake di sini sehingga ngamuk, benci, susah, merengut itu masih ada di hati. Ya, sehingga kupu-kupu jauh dari kita. Oh ya, bisa dimaklumi ya. Nah, gitu. Bisa dipraktekkan sedikit, insya Allah. Ya. Karena kalau sudah indahnya tanaman hati ini bisa muncul keluar. Apa? Akhirnya penuh senyum. Karena sudah penuh senyum, akhirnya apa tadi? Energi positif itu, yang positif itu masuk, yang negatif keluar. Ya. Semua hal-hal yang berkaitan dengan senyum itu maka masuk ke kita. Apa? Duit 1.000 gitu ya. Bakal cepat ke kita. Tapi kalau kita ini sifat kita ini masih banyak buasnya karena tanaman-tanaman hati di hati itu apa tadi? Penuh dengan tanaman-tanaman liar sehingga binatang buas. Kan enggak macan enggak ada yang guyuh, enggak ada. Macan itu ya meraung. Serigala, ular. Sehingga kita jarang senyum, akhirnya apa deh? Yang ada di hati kita ini penuh dengan rasa mangkel, marah. Ya. Akhirnya nanti sesuatu yang datang ya disesuaikan dengan sifat itu. Uangnya yang datang ya bukan merah-merah, ewonan tok, sing gambari parang, sing merengut, ya, nggak ada senyum-senyumnya. Oh ya. Begitu, makanya kalau kita ini pingin sesuatu yang bersifat senyum yang datang pada kita, kita juga harus memulai senyum kita dulu, senyum dari kita dulu. Ya, itu nanti apa efek negatifnya itu positifnya itu bakal berpengaruh, gitu katanya. Ya, itu sudah banyak mempraktekkan seperti itu katanya. Ya. Walau nilta minha amil, kalau engkau mendapatkan dari dunia itu harta karun misalkan, sampai kita ini punya uang berapa 1 triliun misalkan ya, berapa triliun, atau kita nemu emas harta karun 1 kintal misalkan ya, pirang triliun itu 1 kintal. Kayak nebus Indonesia utangnya cukup 1 kintal misalkan. Tetap kita nanti dunia ini yang kita nikmati tidak 1 kintal itu. Yang bakal kita nikmati adalah siwa lukmatin, kecuali selain lukmah, 1 suapan fifik ke dalam mulutmu. Gitu ya. Walaupun kita ini punya harta banyak, kita nemukan harta karun banyak, tidak bakal kita makan semua. Kita nemu apa tadi, roti sak bacong gitu misalkan ya. Tetap yang dimakan ya sak berapa, nah, gitu ya. Sina. Tetap yang dinikmati, yang bakal masuk ke kita ya itu ya cuma 1 suapan makan yang bakal masuk ke mulut. Atau kalau baju hanya sebatas 1 cari kain yang bisa nempel ke baju kita. Tidak mungkin kita walaupun kita punya 1 triliun kita beli baju 100 pasang ya, terus ya apa, tidak mungkin ya apa caranya dari DND. Tetap paling 1-2 lembar pakaian, 5 lah minimal paling banyak, itu sudah. Nah gitu. Makanya ila akhir ma'usabihi rahimallah, sampai akhir ini panjang maksudnya ya kalau dibaca, tapi di sini cuma di segitu apa tadi yang ditulis oleh Imam Haddad, ila akhir ma'usabihi rahimallah taala, sampai akhir apa yang diwasiatkan oleh Al-Imam Ismail Al-Mukri. Fatabayyana, maka dari sini menjadi jelas mimma dzakarnahu, dari apa yang telah kita sebutkan fil fasl sabiq, di dalam fasal yang terdahulu, menjadi jelaslah, nah, gitu ya. Menjadi jelas mimma, dari apa
yang telah kami sebutkan fil fasil sabiq, di fasal yang telah berlalu, pasal 36. Ya tadi Anda bilang ini hampir sama penjelasannya tentang masalah kita menjauh dari dunia, berzuhud dari dunia. Wa fi hadzal fasal, dan dalam fasal ini, annalladzi yanbaghi lil aqil, bahwa yang selayaknya, yang selayaknya lil aqil, bagi orang berakal, al mukin, sama ya, bagi orang yang berakal, al-qayyisul fatin, yang berakal, yang cerdas, bagi orang berakal yang cerdas, hendaklah an la yastagil illa bi akhiratih, tidak menyibukkan diri kecuali dengan akhiratnya, kecuali menyibukkan diri dengan akhirat. Wa bil amal laha, dan beramal untuk akhirat, ya. Wa bima yu'inu, dan dengan apa yang yu'inu, dapat membantu alaiha, atas akhirat, mimma la budda minhu fi ma'asyihi, di dalam apa yang harus dia lakukan, fi ma'asyihi, di dalam ma'ash, maksudnya urusan dunianya. Ma'ash itu kehidupan dunia ini. Dan di dalam apa yang dapat yu'inu alaiha, membantu untuk mendapatkan akhirat, mimma la budda minhu fi ma'asyihi, di dalam apa yang harus dia lakukan, fi ma'asyihi, di dalam urusan dunianya. Maksudnya dunia yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, misalnya kalau kita perlu kerja untuk makan, kerja untuk nafkah ini, atau kerja untuk mendapatkan uang, ini semuanya harus digunakan untuk hal-hal yang bisa menopang akhirat, gitu ya. Kalau enggak untuk menopang akhirat berarti enggak usah, gitu, maksudnya seperti itu. Nah, orang cerdas seperti itu. Kalau dia masuk ke dunia, maka dunianya adalah untuk akhirat, gitu. Ini seperti itu. Ala wajhil ladzi dzakarnahu, dengan cara yang telah kami sebutkan, gitu ya. Dengan cara yang telah kami sebutkan fil fasil sabiq, di dalam fasal yang telah berlalu, di dalam fasal yang 30, yang ke-36, ya. Jadi maksudnya yang disebutkan di situ, kalau memang perlu untuk urusan dunia, tidak apa-apa urusan dunia. Di pasal ke-7 seperti yang 36 seperti itu. Masuk ke dalam urusan dunia, cuma sekali lagi urusan dunianya dijadikan akhirat. Diniatkan untuk akhirat, ya. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi, dan barang siapa jahada, yang bersungguh-sungguh, berjihad, bersungguh-sungguh, ya. Fa inna ma, maka sesungguhnya dia yujahidu, bersungguh-sungguh, li nafsihi, untuk dirinya. Ya. Barang siapa yang bersemangat untuk meraih akhirat, maksudnya ya, maka dia ini sebenarnya bersungguh-sungguh untuk dirinya, untuk keselamatan dirinya. Karena nanti kalau kita beramal akhirat, itu nanti balik kita sendiri. Kita sholat akhirat kan, tapi nanti itu sholat ke kita baliknya, bukan ke Allah. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Kita puasa, syoro kan. Apakah Allah butuh puasa? Tidak, itu untuk kita, nah, gitu ya. Kita mengeluarkan sodakoh ke orang lain untuk Allah, zakat untuk Allah. Apakah Allah butuh? Enggak. Itu semuanya balik ke kita. Maka di sini disebut apa? Barang siapa bersungguh-sungguh beramal akhirat, apapun yang dia lakukan, semua yang dilakukan, maka pada hakikatnya dia ini yujahid li nafsihi, bersungguh-sungguh untuk dirinya, bukan untuk Allah. Ya, walaupun niatnya untuk Allah, tapi Allah tidak butuh, paham ya? Niatnya untuk Allah. Saya zakat, sedekah lillahi ta'ala, untuk Allah. Allah butuh enggak, dan Allah menerimanya, tapi sama Allah enggak diambil sendiri, diterima, ditabung, gitu ya. Ditabung, nanti di akhirat dibalik lagi, begitu.
Ya. Bukan untuk Allah, tapi sama Allah ditabung, dikumpulkan, bahkan bukan hanya dikumpulkan, dikembangkan oleh Allah. Ya, dikembangkan, kemudian nanti akan diberikan pada dia di akhirat. Bahkan dikembangkan sampai satu amal, satu sedekah itu nanti bisa berlipat 70 kali lipatnya sampai 700 kali lipat, ila sab'ami'atin kasirah, ila di'fin kasirah, sampai ke berlipat-lipat ganda yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Gitu. Ya. Bahkan orang yang tidak bisa sedekah, tidak bisa memberikan sesuatu, cuma dia hanya ingin saja sama Allah dibalas, gitu ya. Karena Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh. Ya, Allah tidak butuh. Yang niat saja itu akan dibalas oleh Allah. Nanti di akhirat ada orang miskin di dunia tidak pernah sedekah, tidak pernah ngasih apa, tidak pernah karena dia seumur hidup miskin. Tapi di akhirat dia memiliki harta yang sangat banyak sekali. Jadi dia memiliki pahala sedekah yang luar biasa. Ketika nanti dikasihkan, orang ini merasa diledekin gitu ya, merasa dimainkan oleh Allah. Ya Allah, kok ini ngece gitu ya Allah. Loh enggak, ini pahala kau ini gitu ya. Ini pahala kamu yang di dunia. Loh enggak ya Allah, saya enggak pernah sedekah. Anak mulai lahir sampai mati miskin. Ya, oh enggak. Itu dulu ente pernah niat. Sekali tok niat diterima oleh saya, ya seperti ini niatnya. Dikembangkan sampai gitu ya. Sampai seperti apa tadi, orang yang sedekah berlipat ganda. Apalagi yang sedekah betulan gitu ya. Sedekah niat saja karena tidak punya digitukan, apalagi yang betulan. Kemudian innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin, gitu ya. Allah itu kaya, tidak butuh, la ghaniyun gitu ya. Allah tidak butuh kepada al-'alamin, makhluknya, orang-orang alam itu makhluk. Allah tidak butuh pada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi apa yang dipersembahkan untuk Allah itu nanti bukan untuk Allah sebenarnya, tapi linapsihi, itu adalah persembahan untuk dirinya, gitu. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah akan mendapatinya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim, dan tidak akan mendapatkannya kecuali dzu haddin adzim, jadi orang yang memiliki bagian yang besar, yang kecuali dzu ya, orang yang mendapatkan haddin adzim. Had itu bagian adzim yang besar. Tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah nanti di akhirat kecuali orang yang sabar. Ya. Amal itu harus sabar, gitu ya. Amal akhirat itu harus sabar, sedekah harus sabar, semuanya harus sabar. Ya. Kalau urusan akhirat harus sabar. Kenapa? Kok sabar? Iya, karena godaannya kalau akhirat itu banyak. Hawa nafsu, syaitan, gitu ya, yang pasti. Kadang-kadang godaannya itu juga di sekitar kita sendiri, yang ada yang dohir juga, teman kita, atau mungkin anaknya, atau mungkin istrinya mungkin, ya. Yang pasti hawa nafsu dan setan yang menggoda, maka harus sabar. Maka di sini disebutkan tidak akan mendapatkan bagian ya akhirat kecuali orang-orang yang sabar, illal ladzina sabaru. Dan tidaklah akan mendapatkannya kecuali bagian yang sangat besar nanti. Kalau sabar akan mendapatkan bagian yang besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala.